Selamat datang di channel YouTube Epping Indonesian Congregation at St. Albans, di Epping di kota Sydney, di Australia. Nama saya Pastor Kian Holik, pastor di Epping. Di channel ini Anda bisa mendengarkan khotbah-khotbah Alkitabiah berdasarkan Injil Yesus Kristus. Selamat menikmati dan jangan lupa untuk subscribe dan like channel ini. Tuhan memberkati. Apabila ada pertanyaan, silakan hubungi kami di IG atau di FB at epic.stalbans. Kiranya Tuhan memberkati. Saudara, seberapa bangganya kita kepada tokoh-tokoh ini? Nah, saudara, kalau misalnya saudara tahu, Amerika Serikat kemarin, ya, waktu kita kemarin, atau waktu Amerika sekarang, merayakan ulang tahun kemerdekaan yang keberapa? Berapa? Ada yang tahu nggak? 250 tahun loh. 250 tahun. Ya. Dan luar biasanya, saudara-saudara, mereka begitu bangga terhadap founding fathers mereka. Kalau saudara lihat, ini adalah foto daripada founding fathers mereka. Mereka sangat bangga sekali. Oke? Mereka sangat bangga sekali kepada Jefferson, mereka sangat bangga sekali kepada Washington, dan ada banyak orang-orang ini yang juga orang-orang yang takut akan Tuhan. Tetapi kalau misalnya ditanya kepada orang Australia sekarang ini, saudara-saudara, apakah mereka bangga kepada founding fathers mereka? Saudara tahu nggak founding fathers Australia itu siapa? Nggak ada yang tahu mungkin ya. Karena apa, saudara? Karena kebanyakan itu adalah kriminal. Convict, saudara-saudara. Mereka itu adalah orang-orang yang dibuang dari UK, dibuang ke penjara yang ada di Australia kurang lebih. Tetapi ini founding fathers daripada negara Australia, saudara-saudara. Kalau misalnya saudara tahu ada beberapa nama yang mungkin familiar, sering disebut, dan lain sebagainya. Nah, bayangkan saudara-saudara, orang Yahudi, bahkan sampai sekarang, kalau ditanya kepada orang Yahudi, apakah mereka bangga kepada founding father mereka? Wah, mereka sangat bangga sekali. Siapa founding father-nya? Abraham, yang tadi kita baca, saudara-saudara. Seberapa bangganya mereka, mungkin harus dikalikan 10, mungkin pangkat 10 daripada kita bangga kepada mungkin pemimpin-pemimpin Indonesia, saudara-saudara. Karena apa? Karena mereka begitu bangga dan mereka begitu uphold, boleh dikatakan, pemimpin-pemimpin mereka atau founding fathers mereka. Tetapi pertanyaannya ialah kenapa mereka bangga kepada Abraham? Ada beberapa hal yang kita akan lihat pada hari ini, khususnya dari Roma pasal yang keempat, kenapa mereka bangga kepada Abraham. Yang pertama, mereka bangga kepada Abraham karena Abraham ini dipanggil dari tidak ada menjadi ada. Ketika Abraham dipanggil, pada waktu itu dia masih tinggal di daerah yang bernama apa? Kalau saudara ingat dari kitab Kejadian pasal 11. Daerah yang bernama Ur Kasdim. Betul, Ur Kasdim. Itu di daerah sekarang itu adalah modern Irak, kurang lebih, saudara-saudara. Dan Allah berbicara kepada dia, dan luar biasa dari jutaan orang yang pada waktu itu hidup, Allah berbicara kepada Abraham, satu orang, saudara-saudara. Bayangkan, saudara-saudara, kalau misalnya saudara dipilih dari jutaan orang. Ya, kalau misalnya di Amerika, saudara-saudara, biasa saudara kalau misalnya mau apply green card, itu ada yang namanya sistem green card lottery. Oke? Lottery itu boleh dikatakan, ya namanya juga lottery ya, betul nggak? Lottery itu boleh dikatakan itu adalah pilihan, dan kita nggak tahu bagaimana kita dipilih, tetapi kita dipilih pokoknya, saudara-saudara. Luar biasa, tetapi ini bukan hanya ratusan orang atau ribuan orang seperti di Amerika yang dipilih melalui lottery green card, tetapi ini adalah satu orang, Abraham. Satu dari jutaan orang yang pada waktu itu hidup, saudara-saudara, Allah berbicara dan Allah memilih kepada dia. Luar biasa, saudara-saudara. Dan Allah berjanji di Kejadian pasal yang ke-12 bahwa dia akan membuat Abram, yang dulu namanya Abraham, ya. Abraham itu dulu dikenal sebagai Abram, menjadi bangsa yang besar dan memberkati namanya, dan yang luar biasa membuat dia masyhur, saudara-saudara, namanya. Dan luar biasanya ialah melalui Abraham, semua bangsa yang ada di dalam dunia ini menjadi berkat atau mendapatkan berkat. Jadi Allah memberkati orang yang memberkati dia, saudara-saudara. Mengutuk orang yang mengutuk dia, mengutuk Abraham. Dan juga melalui dia dan melalui bangsanya, semua kaum di muka bumi ini mendapatkan berkat. Itu seperti yang kita tahu dari Kejadian pasal yang ke-12. Ini sesuatu yang sangat luar biasa, saudara-saudara.
Coba kalau misalnya saudara tiba-tiba malam hari gitu ya, saudara tahu kalau misalnya saudara misalnya dipilih gitu ya, untuk misalnya mewakili Indonesia, untuk mungkin bertanding di luar negeri dan lain sebagainya, mungkin perasaannya seperti itu, saudara-saudara. Dan ini memang sungguh-sungguh terjadi. Dan kalau kita lihat sejarahnya secara singkat, melalui keturunan Abraham, misalnya contohnya Ishak, Yakub, dan kemudian melalui Yusuf, bangsa ini menjadi bangsa yang besar. Dan Allah memberikan hukumnya, firman-Nya kepada mereka, dan meminta mereka untuk hidup sesuai dengan bagaimana bangsa yang kudus seharusnya hidup, bangsa yang telah dipilih oleh Allah. Saudara-saudara, seperti kita dipanggil untuk kita hidup kudus. Nah, akhirnya walaupun mereka masuk ke dalam tanah perjanjian, mereka melanggar firman Tuhan, mereka menjadi bangsa yang besar, tetapi mereka melanggar firman Tuhan, makanya mereka harus dibuang pada waktu itu. Ya, ke pembuangan, tetapi Allah tetap berjanji kepada mereka untuk membawa mereka kembali ke tanah perjanjian, tempat asal mereka, saudara-saudara. Dengan satu syarat. Syaratnya apa? Yaitu asal mereka taat kepada Allah. Dan ketika para keturunan Yahudi ini pada waktu itu ada di gereja di Roma, di gereja di mana Paulus melayani, di mana pada waktu itu Paulus membaca firman Tuhan dan mengingat kembali cerita Abraham, sebagian daripada orang Yahudi pada waktu itu yang ada di dalam jemaat di Roma begitu bangganya kepada Abraham dan begitu bangganya kepada heritage mereka, saudara-saudara. Kepada bagaimana Abraham itu adalah nenek moyang mereka dan mereka itu adalah keturunan daripada Abraham. Jadi luar biasa, saudara-saudara. Kalau kita memikirkan cerita ini dan pada waktu itu hubungannya pada waktu itu dengan orang-orang yang ada di Roma, dan bagaimana pada waktu itu orang-orang di Roma itu berisi adalah ada orang Yahudi, ada orang non-Yahudi, saudara-saudara. Seperti yang kita pelajari dari minggu lalu, kita akan tahu kalau misalnya bagaimana orang Yahudi begitu bangga terhadap heritage-nya, sehingga pada waktu itu orang Yahudi memandang rendah kepada orang-orang yang non-Yahudi, saudara-saudara. Mereka memandang rendah kepada orang-orang yang non-Yahudi. Tetapi pertanyaannya ialah lalu harus bagaimana? Kedua golongan ini bersikap satu dengan yang lain. Nah, memang ada tanda daripada orang Yahudi yang paling obvious, saudara-saudara, dan saya harus bicara mengenai hal ini, yaitu mengenai apa? Yaitu sunat. Ya. Dan saya harus bicara mengenai hal ini, saudara-saudara, pada pagi hari ini. Dan banyak orang Yahudi memandang rendah orang-orang non-Yahudi semata-mata karena mereka tidak bersunat, saudara-saudara. Dan ini bukan cuma hanya sekedar sunat rohani, ya, kita sering bicara mengenai sunat rohani, tetapi ini sunat jasmani, saudara-saudara, yang dibicarakan pada waktu itu. Di Kejadian pasal 17, Allah memerintahkan kepada Abraham dan keturunannya untuk disunat. Jelas sekali. Dan begitu bangganya mereka terhadap hal ini. Dan mereka berpikir bahwa ini tidak lain adalah bukti nyata. Bukti nyata kalau misalnya Allah itu adalah Allah yang memilih mereka. Allah adalah Allah yang membuat Abraham dan keturunannya dari yang tidak ada menjadi ada, saudara-saudara. Itu yang pertama. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, yang Paulus ingin ingatkan di sini ialah bahwa Abraham, walaupun dia dipilih oleh Allah, tetapi dia dibenarkan oleh Allah. Nah, Paulus di 3 pasal yang pertama dari kitab Roma ini mengatakan bahwa sunat jasmani, ya, jadi ketika orang Yahudi membanggakan mengenai sunat jasmani, itu sama sekali bukan merupakan sebuah garansi. Garansi kalau misalnya orang itu diterima di hadapan Allah. Sunat ini tidak memberikan keuntungan apa-apa, kata Rasul Paulus. Dan karena semua orang telah melanggar hukum Taurat, seperti yang kita lihat minggu lalu dari Roma pasal yang kedua, saudara-saudara, kita melihat bagaimana semua orang itu pada akhirnya telah berdosa, termasuk juga orang Yahudi, saudara-saudara. Karena apa? Karena semuanya boleh dikatakan tidak layak di hadapan Allah, walaupun mereka menerima tanda jasmani, tidak semata-mata berarti mereka diterima di hadapan Allah. Kalau keselamatan itu hanya bisa diperoleh melalui Yesus, di dalam iman, dan tidak ada perbedaan kepada orang Yahudi maupun orang non-Yahudi. Nah, si Paulus ini menjelaskan di Roma pasal yang ketiga, saudara-saudara, kita akan bisa lihat di ayat 28 dan 29. Karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman, bukan karena ia melakukan hukum Taurat. Atau adakah Allah hanya Allah orang Yahudi saja?
Bukankah ia juga adalah Allah bangsa-bangsa lain? Ya benar, ia juga adalah Allah bangsa-bangsa lain. Artinya, kalau ada suatu Allah yang membenarkan baik orang-orang bersunat karena iman, maupun orang-orang tak bersunat juga karena iman, saudara-saudara. Jadi, Allah katakan apa melalui Rasul Paulus? Dia katakan bahwa Allah itu bukan Allah orang Yahudi aja, tetapi Allah orang non-Yahudi. Dan orang Yahudi memang diberikan tanda sunat, tetapi bukannya berarti semata-mata tanda itu membuat mereka diterima di hadapan Allah. Tetapi kenapa Allah kalau begitu memberikan tanda sunat pada waktu itu kepada orang Yahudi? Dan ini bukan main-main, ini sunat yang jasmani. Nah, kita harus perhatikan urutannya, saudara-saudara, sequence-nya gitu. Jadi ada 1, 2, dan 3, begitu ya. Dan kalau misalnya saya itu dengan sequence itu biasanya saya nggak begitu familiar, saudara-saudara. Karena kalau misalnya saya dan istri saya masak di rumah, saudara-saudara, kita adalah 2 orang yang berbeda masaknya, begitu ya. Kalau misalnya saya itu masak, saudara-saudara, semuanya makanan itu main campur jadi satu, ya. Jadi kalau misalnya ini adalah jenis makanan yang biasa saya masak, saudara-saudara, di rumah, ini istri saya itu yang begini, saudara-saudara, kurang lebih, oke? Dia lebih beratur. Jadi kalau misalnya baking, saudara-saudara tahu sendiri ya, nggak bisa sembarangan ya masukin bahan-bahan, betul nggak? Tapi kalau misalnya masak, saudara-saudara, kita masak capcay atau masak stir fry dan lain sebagainya, barang itu masuk semuanya itu kapan aja kalau misalnya memang perlu, saudara-saudara. Nah, saudara, ini juga demikian. Rasul Paulus kepingin kasih tahu kepada kita, perhatikan urutannya, katanya. Perhatikan urutannya, ya. Dan kita perlu tahu bagaimana urutannya. Nah, saudara-saudara perhatikan. Saya minta saudara konsentrasi ya di dalam hal ini. Khususnya ketika kita melihat dari Roma pasal yang keempat. Kata Rasul Paulus begini, Abraham, walaupun dia adalah nenek moyang orang Israel, walaupun dia adalah model daripada iman yang seharusnya, dengan dia percaya, dengan dia mengikuti Allah, dengan dia berani, boleh dikatakan keluar dari negerinya, saudara-saudara, tetapi lihat apa yang Allah lakukan kepada dia. Ketika dia dipanggil keluar dari tanah Ur, saudara-saudara, ke tanah perjanjian, lihat apa yang dia lakukan. Perhatikan Roma pasal 4, ayat 1 hingga ayatnya yang ketiga. Jadi apakah akan kita katakan tentang Abraham, bapa leluhur jasmani kita? Sebab jikalau Abraham dibenarkan karena perbuatannya, maka ia beroleh dasar untuk bermegah, tetapi tidak di hadapan Allah. Sebab apakah dikatakan nas kitab suci, lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, dan Tuhan memperhitungkan itu kepadanya sebagai kebenaran. Jadi Abraham di sini tidak bisa bermegah sama sekali, saudara-saudara, karena perbuatannya, kata Rasul Paulus. Never, ever. Karena apa? Karena bukan perbuatannya yang membuat dia diterima di hadapan Allah, bukan? Benar nggak? Bukan karena perbuatannya, tetapi ialah karena apa? Saudara-saudara, karena iman semata-mata. Karena dia percaya. Perhatikan ayat 3 ya. Betul ya? Jadi, Abraham sama sekali bukan karena perbuatannya. Bukan bahkan karena keberaniannya. Dia berani keluar dari tanahnya dan tinggal di tempat yang baru yang sama sekali dia belum pernah pergi. Tetapi ialah karena dia percaya semata-mata kepada Allah. Oleh karena itu, hal yang ketiga yang Paulus ingin bicarakan di sini ialah Abraham di sini dibenarkan hanya karena iman, saudara-saudara. Ketika menulis ayat ini, Paulus mengingat kepada Kejadian 15, ayatnya yang ke-6, ketika Allah membawa Abraham pada waktu itu keluar untuk memperhatikan bintang di langit. Saudara ingat ceritanya? Kejadian 15, dan mengatakan bahwa keturunannya itu akan seperti demikian. Jadi dari Kejadian 15, ayat 5 hingga ayatnya yang ke-6 ada di layar. Lalu Tuhan membawa Abraham keluar serta berfirman, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang. Jika engkau dapat menghitungnya, maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan itu sebagai kebenaran. Jadi sekali lagi, bukan ditulis di sini karena Abraham menyunat keluarganya, maka dia dibenarkan. Betul nggak? Sama sekali tidak ditulis seperti itu. Bukan juga ditulis karena Abraham itu berani untuk keluar dari negaranya, pergi ke tanah yang baru, ke tempat yang baru, untuk berani keluar, sama sekali tidak, saudara-saudara. Pada hari ini ada banyak gereja yang mengajarkan bahwa kita harus berani, kita harus bold, kita harus kerja keras,
maka Allah akan menganugerahkan kepada kita kebenaran tersebut. Itu pengajaran yang salah, saudara-saudara. Itu pengajaran yang salah. Tetapi semata-mata karena Abraham percaya kepada Allah, saudara-saudara. Dia mengamini, boleh dikatakan, apa yang Allah katakan. Maka pada waktu itu dia dibenarkan, saudara-saudara. Dan bukan juga kata Rasul Paulus seperti orang bekerja dan dapat upah. Perhatikan loh, di ayat 4 dan ayat 5 ada di layar. Kalau ada orang bekerja, upahnya tidak diperhitungkan sebagai hadiah, tetapi sebagai haknya. Tetapi kalau ada orang yang tidak bekerja, namun percaya kepada Dia yang membenarkan orang durhaka, imannya diperhitungkan menjadi kebenaran. Jadi, saudara, kalau misalnya kita kerja di sini, di Australia, rata-rata semua employer saudara itu akan kasih gaji, begitu loh. Betul nggak? Oke? Kalau kita kerja, kita dapat upah secara otomatis. Ada yang per hour, ada yang per bulan, ada yang per 2 minggu, dan lain sebagainya. Nah, saudara, tetapi ini sama sekali, saudara-saudara, ini bukan karena seseorang bekerja. Tetapi karena semata-mata Abraham itu tidak sama sekali bekerja. Tetapi dia mendapatkan upah. Jadi, ini sesuatu yang luar biasa sekali, saudara-saudara. Kepercayaannya itu bukan hanya sekedar dia berharap kalau misalnya Allah akan melakukan sesuatu kepada dia. Tetapi kepercayaannya ini adalah betul-betul sebuah keimanan yang mendalam di mana Abraham itu tahu kalau misalnya Allah akan melakukan hal ini kepada dia. Jadi contohnya begini, saudara-saudara. Kita di sini banyak orang Indonesia yang datang ke Australia kepingin dapat PR. Betul nggak? Ya, kepingin dapat PR. Dan saudara-saudara, kalau misalnya kita tahu ada banyak mahasiswa juga kepingin dapat PR kalau misalnya lulus dan lain sebagainya. Nah, saudara, gereja itu sering kali penuh, begitu. Itu kalau misalnya apakah orang kepingin berdoa supaya dia mendapatkan PR, atau orang kepingin berdoa supaya mungkin examnya lulus dan lain sebagainya, atau mungkin supaya dapat suami yang ganteng, dapat istri yang cantik dan lain sebagainya. Saudara-saudara, apakah berarti salah kalau misalnya kita berdoa seperti itu? Untuk berdoa kepada Tuhan supaya kita bisa mendapatkan PR, begitu contohnya. Yang dimaksud di sini, saudara-saudara, itu bukan Abraham seperti itu. Jadi Abraham sama sekali tidak seperti itu. Dia bukan datang kepada Tuhan dan dia percaya kepada Tuhan, kalau misalnya Tuhan nanti suatu kali akan berikan tanah itu kepada dia. Tetapi dia datang kepada Tuhan betul-betul dengan percaya, beriman, apapun yang Tuhan ingin lakukan, dia siap dan dia mau untuk melakukannya, saudara-saudara. Luar biasa ya, kalau kita lihat hal ini. Jadi bukan percaya untuk mendapatkan imbalan, tetapi percaya semata-mata karena apa? Karena Allah akan melakukan kepada dia apa yang Allah ingin lakukan. Banyak orang sekarang ini pergi ke gereja untuk mendapatkan upah. Jadi dengan kata lain, Tuhan, saya datang kepada Tuhan dengan prinsip transaksional. Ngerti ya, saudara-saudara ya? Kalau saya bilang prinsip transaksional. Jadinya ialah bahwa Tuhan, saya akan berdoa kepada Tuhan, saya akan datang ke gereja kepada Tuhan, Tuhan, saya akan berjalan mengikuti Tuhan, asal Tuhan kasih saya PR, atau asal Tuhan kasih saya apa yang saya mau. Tetapi Abraham tidak demikian. Abraham yakin kalau misalnya Tuhan akan melakukan itu kepada dia, Abraham yakin kalau misalnya dia akan memberikan yang terbaik kepada dia, dan dia siap, saudara-saudara, untuk berjalan bersama dengan Tuhan. Jadi, sekali lagi, bukan seperti orang bekerja dan mendapatkan upah, kata Rasul Paulus. Itu maksudnya. Tetapi ialah karena semata-mata percaya. Seperti kata Paulus, seperti Raja Daud di ayatnya yang ke-6. Perhatikan ayat 6 dan ayat 7. Seperti juga Daud menyebut berbahagia orang yang dibenarkan Allah bukan berdasarkan perbuatannya. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Saudara-saudara, konteks daripada dua ayat ini apa? Ketika Daud pada waktu itu berdosa kepada Tuhan. Betul nggak? Dosa yang terbesar daripada Daud apa? Ketika dia berzina pada waktu itu dengan Batsheba. Apa aja saudara-saudara daftar daripada dosanya? Bohong, zina, betul nggak? Bunuh, semuanya ada saudara-saudara. Tetapi yang luar biasa ialah bahwa apa? Daud pada waktu itu pasrah.
Dia katakan, Tuhan kalau Tuhan mau hukum dia, silahkan. Kalau Tuhan mau ampuni dia pun, dia nggak jadi masalah. Dan dia datang pada waktu itu kepada Tuhan, tanpa ada harapan apa-apa, tanpa minta sesuatu, tetapi biarlah kiranya Allah boleh mengampuni pelanggarannya, kesalahannya. Dan apa yang Allah lakukan? Allah ampuni kesalahannya. Allah bersihkan dia. Dan Allah restore kerajaannya, saudara-saudara. Jadi percaya bukan karena berharap. Yang keempat, yang Paulus ingin bicara di sini, adalah konsekuensinya apa? Konsekuensinya berarti tidak ada perbedaan bagi mereka yang dibenarkan. Jadi bagi orang-orang Yahudi, maupun orang non-Yahudi yang waktu itu ada di dalam jemaat di Roma, yang telah bertobat dua-duanya dan diampuni sama-sama dosanya, mereka tidak ada bedanya di hadapan Allah, saudara-saudara. Keduanya dibenarkan. Mau kamu orang Yahudi, mau non-Yahudi, gak ada perlakuan khusus kepada orang Yahudi, saudara-saudara. Pengampunan khusus tidak ada kepada orang Yahudi, tidak diberikan kepada mereka. Saudara-saudara, bukan semata-mata karena mereka itu adalah bangsa yang pernah dipilih terlebih dahulu, tetapi mereka itu adalah sama statusnya dengan orang-orang non-Yahudi. Dan Allah mengatakan apa? Bahwa ini semua terjadi karena iman, percaya kepada Dia. Jadi urutan di sini penting ya. Jadi Abraham ini semata-mata dibenarkan bukan karena dia melakukan sesuatu, tetapi ialah karena apa? Karena semata-mata dia beriman kepada Tuhan, saudara-saudara. Jadi urutan penting, kalau seperti yang kita lihat di ayat 10. Dalam keadaan manakah hal itu diperhitungkan? Sebelum atau sesudah ia disunat? Bukan sesudah disunat, tetapi sebelumnya. Jadi Allah memperhitungkan Abraham diterima di hadapan dia bukan karena sunat sama sekali, bukan karena perbuatan, tetapi ialah karena dia percaya, saudara-saudara. Perhatikan ayat 11. Jadi tanda sunat, yang sunat dimaksud di sini adalah sunat rohani, saudara-saudara, itu diterimanya sebagai meterai. Dalam bahasa Inggris dikatakan seal. Saudara mau buka NIV, ESV, sama saja. Dikatakan seal. Kebenaran berdasarkan iman yang ditunjukkannya sebelum ia bersunat secara jasmani. Demikianlah ia menjadi bapa semua orang yang percaya, yang tak bersunat secara jasmani, supaya kebenaran diperhitungkan kepada mereka, dan juga menjadi bapa orang-orang bersunat, yaitu secara jasmani, yaitu mereka yang bukan hanya bersunat secara jasmani, tetapi juga mengikuti jejak iman Abraham, bapa leluhur kita, pada masa ia belum disunat. Jadi ada dua sunat yang dimaksudkan di sini oleh Rasul Paulus, sunat yang rohani di ayat 11, yaitu iman percaya kepada Allah yang sebagai sebuah seal, saudara-saudara, tetapi juga ada sunat yang jasmani yang dimaksudkan di sini. Jadi tanda rohani terjadi sebelum tanda jasmani, saudara-saudara. Oke? Dan itu menunjukkan otoritas Allah daripada keselamatan orang-orang yang percaya. Jadi sama, saudara-saudara. Kita bukannya berbicara pada saat ini, contohnya, bahwa orang dibaptis selamat. No, saudara-saudara. Dibaptis atau pembaptisan itu tidak menyelamatkan orang sama sekali. Tetapi iman percaya yang dia miliki sebelum dia dibaptis, itulah yang menyelamatkan dia. Ngerti ya, saudara-saudara? Jadi iman percaya kita, yaitu sunat rohani, itulah yang menyelamatkan kita. Bukan baptisan, bukan pergi ke gereja, bukan juga memberikan persembahan, bukan juga melayani, saudara-saudara. Sama sekali tidak. Hanya percaya kepada Allah, itulah yang menyelamatkan kita. Itu yang Rasul Paulus di sini ingin maksudkan, saudara-saudara. Jadi ada sunat rohani yang terjadi terlebih dahulu kepada orang-orang yang memang percaya, dan kemudian baru terjadi yang namanya sunat jasmani. Ada kepercayaan terlebih dahulu, iman percaya kepada Allah, baru terjadi baptisan, pelayanan, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, saudara-saudara, kami di sini, ketika kami menyeleksi orang-orang yang akan melayani, saudara-saudara, kami kepingin syaratnya apa kalau ditanya kepada saya sebagai pendeta di sini? Syaratnya apa sih untuk melayani? Apakah harus surat baptisan? Apakah harus ada surat atestasi dan lain sebagainya? Saya bilang bukan. Syarat yang paling utama itu ya seorang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan dia juga adalah anak-anak Allah, saudara-saudara.
Ketika kita melayani perjamuan kudus, minggu depan kita akan melayani perjamuan kudus setiap minggu yang kedua, saudara-saudara, kita menerima setiap orang yang percaya. Not necessarily adalah orang-orang yang sudah dibaptis, saudara-saudara. Karena kita tahu bahwa baptisan itu nggak menjamin apa-apa. Iman percaya kepada Allah itulah yang diterima oleh Allah. Jadi sekali lagi, saudara-saudara, sunat jasmani tidak menyelamatkan. Sunat rohani itulah yang menyelamatkan. Makanya Abraham, di poin yang kelima, Paulus ingin katakan bahwa Abraham itu pada akhirnya menjadi bapa orang yang percaya. Saudara-saudara. Saudara masih ingat lagunya? Bapa apa? Abraham punya apa? Punya banyak anak. Siapa anaknya, saudara-saudara? Termasuk kita loh, katanya. Betul nggak? Termasuk kita, saudara-saudara. Padahal kita bukan orang Yahudi. Ada nggak di sini orang Yahudi? Nggak ada ya, saya yakin ya. Nggak ada orang Yahudi. Tetapi Abraham menjadi bapa orang percaya, menjadi bapanya kita, saudara-saudara. Kenapa? Pertanyaannya kenapa? Abraham menjadi bapaknya kita. Karena semata-mata kita dan Abraham itu sama. Kita adalah orang-orang yang percaya kepada Allah. Dan kita adalah orang-orang yang diselamatkan. Dan suatu ketika nanti ketika saya ke surga, saudara-saudara, saya kepingin ketemu Abraham. Saya kepingin salaman dengan dia. Dan saya yakin juga dia akan kepingin salaman dengan saya, saudara-saudara. Untuk kenal dan lain sebagainya. Luar biasa ya. Bapak orang percaya. Dia menjadi bapak orang percaya buat orang Yahudi, orang non-Yahudi, buat semua orang yang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Apakah Abraham berarti percaya kepada Yesus? Apakah dia tahu Yesus akan datang? No, dia nggak tahu sama sekali, saudara-saudara, kalau Yesus akan datang. Tetapi Abraham tahu kalau misalnya Allah akan menggenapkan janjinya melalui kehadiran seorang Mesias yang telah dia persiapkan. Siapa Mesias itu yang kita baca di dalam Alkitab? Yaitu Yesus Kristus, anak Allah. Semua orang yang percaya kepada Allah, firman-Nya, anaknya, Yesus Kristus yang menyelamatkan, menebus kita menjadi anak-anak Abraham semuanya, saudara-saudara. Puji Tuhan, itulah dia kenapa Allah memperhitungkan Abraham menjadi orang yang benar. Apa saja yang bisa kita pelajari dari perikop yang cukup kompleks pada hari ini, saudara-saudara? Ada beberapa bagian yang kita bisa pelajari. Yang pertama, kita dibenarkan bukan karena perbuatan kita, tetapi semata-mata karena iman. Seperti Abraham, saudara-saudara. Abraham dibenarkan hanya karena iman, bukan perbuatan. Dan bukan juga karena dia tahu kalau misalnya Allah itu akan memimpin dia keluar dari tanahnya menuju tanah perjanjian, dan dia berharap kalau misalnya Allah akan memberikan A, B, dan C, maka dia diperhitungkan sebagai benar. No, sama sekali tidak, saudara-saudara. Dan kita yang percaya kepada Yesus ialah orang-orang yang telah menerima sunat rohani tersebut, yang merupakan sebuah seal, materai yang permanen, yang tidak bisa dirubah oleh siapapun, saudara-saudara. Dan materai itu adalah materai yang nanti kita akan bawa ketika kita ke surga, bertemu dengan Allah dan katakan, ini Tuhan, aku telah percaya kepadamu. Dan itulah menjadi tanda untuk kita bisa diterima di hadapan Allah, saudara-saudara. Efesus 2 ayat 8, ayatnya yang terkenal. Mengatakan apa? Sebab karena kasih karunia, perhatikan ya, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Apa yang dikatakan? Itu bukan hasil usahamu, tetapi itu adalah pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Ini adalah bagian yang mungkin kita pernah tahu, pernah baca, mungkin kita hafalkan sebagai ayat hafalan kita, saudara-saudara. Kita meditasikan. Tetapi pertanyaannya, apa artinya? Apa artinya ini dua ayat ini, saudara-saudara? Artinya ialah semua itu hanya karena kasih karunia. Semua itu karena pemberian. Tidak ada karya kita, tidak ada pekerjaan kita, tidak ada hidup kita mungkin yang layak bisa diterima oleh Allah. Tidak ada, saudara-saudara. Kita diselamatkan, termasuk di dalamnya dibenarkan, saudara-saudara, itu semata-mata hanya karena iman percaya kita kepada Yesus. Dan kalau kita lihat lagi, saudara-saudara, ini adalah sesuatu yang luar biasa. Kalau saudara bandingkan kekristenan ya, dengan agama-agama lain, kita di Indonesia mudah ya membandingkan dengan agama-agama lain, karena semua agama ada di Indonesia. Betul nggak? Semua orang harus beragama.
Kalau kekristenan kita bandingkan dengan agama lain, saudara-saudara, perbedaan yang paling mencolok itu ada di sini. Agama lain untuk selamat, apa yang harus mereka lakukan? Dan ini juga selamatnya juga insya Allah, betul nggak? Ya nggak? Kalau berkenan begitu loh, oke? Untuk agama lain, untuk diterima di hadapan Allah, apa yang mereka harus lakukan? Mereka harus puasa, mereka harus sholat 5 kali, mereka harus pergi ke Mekah, mereka harus kasih persembahan, saudara-saudara, almsgiving, zakat, ya, yang waktu itu dikatakan. Oke, mereka harus apa? Lakukan apa lagi? Ada banyak hal, ini, itu, dan lain sebagainya. Dan itu semuanya adalah usaha, kerja keras. Seorang Buddhis harus melakukan apa, saudara-saudara? Penyangkalan diri untuk dia bisa masuk pada akhirnya ke dalam nirvana. Saudara, ini sesuatu yang luar biasa. Nggak ada agama satupun di dalam dunia ini yang berkata seperti demikian. Hanya karena kasih karunia kamu diselamatkan. Oleh karena itu, saudara-saudara, kita harus bersyukur kepada Tuhan. Karena apa yang Dia telah lakukan kepada kita di dalam Tuhan Yesus Kristus. Yang membuat kita bisa diselamatkan. Tanpa perbuatan kita. Hanya dengan percaya kepada Dia. Dan tanpa juga iming-iming. Kalau misalnya Tuhan akan melakukan A, B, dan C kepada kita. Tetapi semata-mata hanya karena percaya. Itu pelajaran yang pertama. Pelajaran yang kedua, penting untuk kita mengerti pada akhirnya dan membaca Alkitab dari awal hingga akhir. Urutan itu penting sekali, saudara-saudara, di dalam Alkitab. Jadi, seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus di sini ya, di Efesus pasal yang kedua. Dia katakan, hanya karena iman saja kita diselamatkan. Perhatikan, saudara-saudara, ini bukan hasil usahamu, ini bukan hasil kerja kerasmu. Perhatikan ayat 10, ada di layar. Karena kita ini buatan Allah dan diciptakan menurut Kristus Yesus untuk melakukan perbuatan baik yang disiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi kita diselamatkan hanya oleh iman. Dan kemudian setelah itu datang perbuatan baik. Bukan terbalik ya. Bukan karena perbuatan baik kita diselamatkan. Tetapi kita diselamatkan karena iman terlebih dahulu, baru kita melakukan perbuatan baik. Abraham itu mengerti mengenai hal ini, saudara-saudara, luar biasanya. Walaupun pada waktu itu Efesus 2 belum ditulis. Abraham tahu mengenai hal ini. Saudara-saudara, kenapa orang pada zaman Yesus pertanyaannya, itu mengertinya justru terbalik. Berpikir bahwa mereka harus berbuat baik, supaya bisa diterima di hadapan Allah, saudara-saudara. Oleh karena itu, sekali lagi, kembali kepada firman Tuhan, kembali lagi kepada sabda Allah, kembali lagi kepada kata-kata Allah, itu penting sekali dan melihat urutannya dari awal hingga akhir. Urutan ini penting untuk kita ketahui, saudara-saudara. Dan urutan itu kita bisa pelajari melalui pemberitaan firman Tuhan, melalui meditasi kita, saat teduh kita, melalui lagu, melalui KTB, dan lain sebagainya, saudara-saudara. Untuk kita selalu diingatkan, terus-menerus, bahwa kita diselamatkan hanya karena iman saja. Dan ini adalah bukan karena usaha kita, bukan karena kerja keras kita, tetapi ini adalah pemberian Allah dan perbuatan baik, itu ialah buah dari keselamatan. Saya yakin kebanyakan dari saudara yang ada di dalam ruangan ini pernah mendengar mengenai hal ini. Betul nggak? Ya? Dan pernah tahu mengenai hal ini. Tetapi apa? Tetapi kita perlu diingatkan. Kita itu orang yang mudah lupa, saudara-saudara. Kita perlu selalu diingatkan bahwa Allah telah begitu baik sama saya, Dia menyelamatkan saya bukan karena perbuatan saya, bukan karena usaha saya, tetapi semata-mata karena iman percaya saya kepada Allah, saudara-saudara. Yang ketiga, apa yang bisa kita pelajari, saudara-saudara? Bagaimana kita bisa menerima saudara-saudari seiman di dalam Kristus. Saudara-saudari seiman di dalam Kristus itu bukan orang yang berasal dari daerah yang sama, bukan orang yang berasal dari keturunan yang sama, bukan orang yang berasal dari mungkin juga gereja yang sama atau negara yang sama, tetapi saudara-saudara, saudara-saudari seiman itu adalah orang-orang yang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam iman, melalui iman kepada Tuhan Yesus Kristus, saudara-saudara. Bahwa Dia diterima Allah bukan karena perbuatan baik Dia, bukan karena apa yang Dia lakukan, tapi semata-mata karena iman, saudara-saudara. Saudara coba lihat, orang ada sebelah kanan, sebelah kiri saudara. Silakan. Lihat.
Ada nggak yang kulitnya beda? Ada ya mungkin ya, warnanya beda ya. Ada yang matanya lebih besar, mungkin matanya ada yang lebih besar dari saya, saudara-saudara. Mata saya sipit gitu loh. Oke, ada nggak yang matanya lebih besar dari saya? Ada, saudara-saudara. Oke, ada yang hidungnya lebih mancung dari saya nggak? Ada pasti, saudara-saudara. Oke, tetapi kenapa orang-orang itu ada di tengah-tengah kita? Karena mereka adalah orang-orang yang juga diselamatkan oleh Allah. Mereka adalah saudara seiman kita di dalam Kristus. Dan luar biasa, saudara-saudara. Nanti kalau misalnya kita bergabung nanti dengan morning tea di ibadah Inggris, dan dengan orang-orang yang dari kebaktian Mandarin, saudara-saudara akan lihat juga bervariasi orang, tetapi mereka adalah saudara-saudari seiman di dalam Kristus. Siap nggak kita, saudara-saudara, untuk kita menerima mereka? Siap nggak kita untuk tahu kalau misalnya orang itu diselamatkan sama sekali bukan karena keturunannya, sama sekali bukan juga karena perbuatannya, sama sekali juga bukan karena apa yang menjadi sikap hidupnya, tetapi orang diselamatkan itu adalah semata-mata karena apa yang Allah telah lakukan kepada kita di dalam Tuhan Yesus Kristus, dan melalui iman kita menerimanya. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih ya Tuhan, buat firman-Mu yang boleh kami baca, kami renungkan, dan boleh kami cerna. Ini bukan firman yang gampang Tuhan bagi beberapa dari kami, tetapi biarlah kiranya Engkau terus boleh berbicara kepada kami melalui firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan, buat kasih setia Tuhan kepada kami, karena walaupun ketika kami masih berdosa, Engkau datang untuk menyelamatkan kami, dan untuk mengadopsi kami menjadi anak-anak Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tuhan tolong kami ya Bapa, ajar kami boleh kami menjadi anak-anak-Mu yang setia kepada Tuhan. Bukan untuk memperoleh keselamatan kami, tetapi semata-mata karena kami tahu bahwa Engkau begitu baik kepada kami, dan Engkau telah memberikan kepada kami apa yang kami sangat perlukan, yaitu keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapa buat firman-Mu, dan kami berdoa supaya Tuhan boleh terus berbicara kepada kami melalui kebenaran firman-Mu lepas dari jam ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin.